Halo, perkenalkan nama saya Rangga. Di sini saya beserta kedua teman saya akan menjelaskan bagaimana cara penyajian data kualitatif. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari data dan tujuan dari penyajian data. Data merupakan kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait suatu keadaan. Data memiliki beberapa kegunaan, di antaranya: 1. Data merupakan fungsi akurat untuk membandingkan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain. 2. Data merupakan informasi terpenting dalam mengemukakan suatu penelitian. 3. Data merupakan bukti penjelas. Tujuan penyajian data. Adapun tujuan penyajian data adalah: 1. Memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. 2. Data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. 3. Memudahkan dalam membuat analisis data. 4. Membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh kedua teman saya tentang cara penyajian data menggunakan grafik. Baik, perkenalkan nama saya Cynthia Ananda Owu. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk dan cara penyajian data menggunakan grafik. Namun sebelumnya, terlebih dahulu saya akan jelaskan apa itu grafik. Grafik merupakan kumpulan data yang disajikan atau ditampilkan dalam bentuk garis atau gambar. Tujuan pembuatan grafik ialah untuk menunjukkan informasi kualitatif dengan cepat dan sederhana. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan cara penyajian data menggunakan grafik batang, yakni berupa piramida penduduk, grafik lingkaran, dan grafik gambar. Yang pertama, grafik batang atau grafik piramida. Grafik batang ialah grafik yang disajikan dalam bentuk batang atau kolom persegi panjang. Cara menyajikannya ialah dengan menggunakan Microsoft Excel. Pertama-tama, siapkan datanya di Microsoft Excel, yakni menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Lalu jadikan data pada salah satu jenis kelamin menjadi negatif. Setelah itu, blok datanya dan pilih menu bar chart. Kemudian, rubah kembali data pada sebelah kiri sumbu datar yang awalnya negatif menjadi positif. Grafik piramidanya pun sudah jadi. Nah, gampang kan? Yang selanjutnya ialah grafik lingkaran. Grafik lingkaran merupakan jenis grafik yang menggambarkan suatu data dalam bentuk lingkaran dan biasanya disajikan dalam bentuk persentase. Cara penyajiannya: pertama-tama, tentukan hasil persentase nilai suatu data. Untuk menentukannya, kita dapat menggunakan rumus jumlah data tersebut dibagi dengan jumlah keseluruhan data dikali 100%. Jika sudah, grafik lingkaran dapat disajikan dengan menggunakan warna yang berbeda untuk setiap variabel. Berikutnya ialah grafik gambar. Grafik gambar adalah jenis grafik yang disajikan dengan menggunakan gambar dari objek atau data itu sendiri. Berikut contoh grafik gambar. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Minarti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyajian data kualitatif yang menggunakan tabulasi, grafik garis komponen berganda, dan grafik peta. Tabulasi adalah suatu bentuk deskripsi yang sifatnya umum dari skor-skor hasil scoring atau dari penetapan skor pada item tertentu. Biasanya pemberian skor ini karena kita ingin mengukur suatu data-data perilaku. Tabulasi data responden penting untuk dibuat, karena dari tabulasi itulah seluruh data dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Langkah-langkah pembuatan tabulasi di Microsoft Word yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aktifkan Microsoft Word terlebih dahulu. Yang kedua, klik menu ribbon Home atau bisa klik menu ribbon Page Layout. Yang ketiga,
klik icon Show Dialog Box pada grup paragraf, maka akan tampil kotak dialog paragraf. Yang keempat, klik tombol perintah tabs pada kotak dialog paragraf, maka akan muncul kotak dialog tabs. Yang kelima, Anda dapat memainkan kotak dialog tabs tersebut sesuai keinginan Anda. Anda bisa menentukan tab stop position untuk posisi tabulasi, alignment untuk perataan teks pada tabulasi, leader untuk tanda garis atau titik-titik di depan tabulasi. Anda juga bisa merubah default tab stop sesuai keinginan Anda dalam tampilan kotak dialog tabs tersebut. Dan yang terakhir adalah Anda bisa memilih set untuk mengatur tabulasi, clear untuk menghilangkan tabulasi, atau clear all untuk menghilangkan semua tabulasi. Jika Anda sudah selesai, klik OK untuk menyimpannya. Nah, ini adalah contoh dari bentuk tabulasi yang mana datanya merupakan data kelompok umur penduduk di Provinsi Jambi berdasarkan umur 5 tahunan dan juga berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2010. Grafik garis komponen berganda adalah jenis grafik yang menggambarkan beberapa data di dalam bentuk garis atau kurva. Grafik garis ini digunakan untuk dapat menggambarkan suatu perkembangan ataupun juga perubahan data dari waktu ke waktu. Langkah-langkah dalam membuat grafik garis komponen berganda di Microsoft Excel. Yang pertama, buka Microsoft Excel, klik Blank Workbook. Yang kedua, masukkan data Anda ke dalam kolom. Kemudian, klik dan geser tikus Anda dari sel kiri sampai ke sel kanan bawah pada kelompok data. Langkah ini akan menandai seluruh data. Yang ketiga, klik tab Insert, lalu klik icon Line Graph. Yang keempat, pilih jenis grafik garis yang akan Anda gunakan. Yang terakhir, setelah memilih jenis grafik, maka toolbar desain akan muncul. Anda dapat mengubah rancangan dan penampilan grafik dengan mengklik salah satu variasi pada bagian Chart Style di dalam toolbar. Nah, berikut adalah contoh grafik garis komponen berganda yang datanya merupakan data penduduk di Provinsi Jambi pada tahun 2010. Grafik peta merupakan grafik yang memberikan informasi demografi yang berbentuk peta. Dengan grafik ini, informasi yang bersifat demografi akan lebih menarik dan mudah dimengerti. Untuk membuat grafik peta, kita dapat menggunakan beberapa aplikasi seperti aplikasi Power BI Desktop, aplikasi Microsoft Excel 2016, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah contoh grafik peta Provinsi Jambi pada tahun 2010. Dapat terlihat dari masing-masing kabupaten kota yang ada di Jambi memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda pula. Demikianlah penjelasan dari kami mengenai cara penyajian data kualitatif. Jangan lupa like videonya dan sampai jumpa.